Cabang Kelungkung, pendengar Serinadi FM Bali. Oke, topik yang bakal kita obrolin ya di sore hari ini yaitu talk show layanan JKN di Mall Pelayanan Publik ya atau MPP. Sebelumnya pendengar Serinadi FM Bali, teruntuk Anda nih dimanapun berada yang sedang mendengarkan kami di 99,7 FM atau di layanan streaming di www.serinadifm.com. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan ya selama acara talk show ini, silakan Anda bisa bergabung yaitu di fanspage Radio Serinadi FM Bali, di live siaran kita juga bisa, atau ke WhatsApp juga bisa bergabung di 0811 293 997. Ya, langsung saja pendengar Serinadi FM Bali. Ya, di ruang dengar Anda nih sudah saya hadirkan, yaitu ada dua narasumber ya, yang sudah siap ya di studio. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang ya, waktu saya semangat pagi banget ya. Oke. Iya, apa kabarnya nih buat Bapak dan Ibu yang ada di studio? Astaga, becik Mbak Sukma. Kabar hari ini baik Mbak Sukma. Kayaknya kurang klop nih kalau kita belum kenalan dulu ya. Sembari juga sapa-sapa nih pendengar Serinadi yang lagi tune in ya di talk show kita sore ini. Silakan. Halo pendengar setia Serinadi FM, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Dewo Windu, koordinator frontliner di kantor BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung. Jadi hari ini saya datang bersama rekan saya, Kadek Krisna Dewi. Dek Dewi ini merupakan frontliner di kantor BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung yang tentunya bisa nanti ikut sharing terkait dengan topik kita hari ini tentang layanan JKN di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Kelungkung. Iya, terima kasih. Wah, ini kompak ya, ada Mbak Dewi, ada Pak Dewa juga ya, ada Dewa dan Dewi yang hadir di studio ya. Sebelumnya nih, pendengar Serinadi mungkin udah nggak asing dengan Mall Pelayanan Publik yang juga baru hadir ya di tengah-tengah kota ya, pendengar Serinadi akan Bali, terutama di Kelungkung, yaitu Mall Pelayanan Publik yang berada di Kelungkung. Mungkin udah nggak asing ya, apa sih itu Mall Pelayanan Publik, dan bagi Anda yang masih awam dengan tempat ini, pendengar Serinadi, melayani apa saja. Nah, terutama nih dalam pelayanan JKN dan juga BPJS ya lebih tepatnya. Sebelumnya nih Pak Dewa, mungkin bisa disampaikan dulu nih, Mall Pelayanan Publik ini apa? Baik, Mbak Sukma. Jadi kalau kita berbicara tentang Mall Pelayanan Publik atau biasa disebut MPP, nah, yang pertama kali kita bayangkan itu mungkin mall tempat belanja, tempat jalan-jalan gitu. Tapi tentu enggak. MPP yang kita bicarakan di sini itu adalah merupakan layanan satu atap dengan segudang kemudahan. Jadi bisa dibilang ini merupakan layanan one stop service. Ada untuk urus data kependudukan bisa, perizinan bisa, Samsat, PBB, pajak bumi bangunan, dan tentunya ada BPJS Kesehatan. Jadi seluruh layanan perizinan dan pelayanan publik ini oleh pemerintah ditempatkan dalam satu tempat sehingga masyarakat bisa mengakses layanan di satu tempat dengan lebih mudah dan hemat waktu gitu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan pelayanan publik tentu erat kaitannya nih, karena kami memberikan layanan administrasi pesertaan untuk calon peserta dan untuk peserta JKN yang sudah terdaftar. Tentu dengan adanya Mall Pelayanan Publik yang diinisiasi oleh Dinas Perizinan di Kabupaten Kelungkung ini, BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung secara bertahap nih melakukan integrasi layanan. Dengan proses integrasi ini, kami berharap masyarakat Kabupaten Kelungkung itu dapat merasakan kemudahan, kenyamanan, efisiensi waktu juga. Begitu kurang lebih maksudnya. Oke, jadi buat pendengar Serinadi yang belum tahu ya kan Mall Pelayanan Publik ini apa, apalagi baru-baru ini juga ya sudah diresmikan bangunan tersebut, pendengar Serinadi akan Bali, dan terlihat ya hanya beberapa jarak sih ya dari kantor BPJS Cabang Kelungkung ya. Nah, mengenai Mall Pelayanan Publik nih Pak Dewa dan juga Mbak Dewi,
mengenai pelayanan JKN seperti yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi ya. Nah, bagaimana sih efisiensi pelayanan baik di BPJS cabang dan juga di mall pelayanan publik ini? Gini Mas Suma. Jadi kalau untuk pelayanan administrasi kepesertaan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, pelayanan ini sebenarnya tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kelungkung. Jadi masyarakat dari luar daerah Kelungkung pun sebenarnya bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan di mana saja. Masyarakat yang tinggal di Gianyar bisa saat kebetulan datang ke Kelungkung bisa mengakses layanan yang ada di Kelungkung, begitu juga. Sehingga layanan yang diberikan itu tidak terbatas hanya di satu wilayah saja. Nah, selanjutnya kalau boleh saya sampaikan nih, di mall pelayanan publik ini apa saja sih layanan administrasi kepesertaan yang dihadirkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau bisa kita kelompokkan itu ada 3, Mbak Sukma. Yang pertama itu informasi, pelayanan informasi. Yang kedua itu pelayanan administrasi. Kemudian yang ketiga pelayanan pengaduan. Nah, jadi ada 3 kelompok bisa kita bilang layanan yang kita hadirkan di mall pelayanan publik Kabupaten Kelungkung. Oke. Nah, dari layanan yang pertama dulu nih Pak, bisa dijelaskan mengenai informasi, mungkin karena masyarakat Kelungkung kan mungkin nggak sebagian tahu ya kan, mungkin dari alamat lokasinya juga nih Pak, karena bangunan juga baru ya. Mall pelayanan publik apa sih itu? Di mana sih lokasinya dan apa saja yang bisa dilakukan ya di sana untuk pelayanan BPJS terutama? Untuk layanannya mungkin Bu Dewi bisa bantu saya, Bu Dewi. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Sebelumnya izin saya menjelaskan terkait dengan layanan yang bisa diakses di mall pelayanan publik maupun di kantor cabang kami sebetulnya itu sama ya. Cuma tempatnya saja yang mungkin berbeda. Kalau terkait dengan garis besarnya tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Dewo, bisa mengakses layanan informasi, layanan administrasi, dan bahkan kalau ada terkait dengan pengaduan juga bisa diinformasikan ke kami. Nah, terkait dengan layanan informasi itu menyangkut apa saja. Yang pertama itu masyarakat bisa melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar ataupun belum. Mungkin terdaftarnya di kelas berapa, siapa yang membayarnya. Karena kami dari BPJS itu kan terkait dengan segmen dan kelas kami itu berbeda-beda. Ada yang dibayarkan oleh pemerintah, dibayarkan secara mandiri atau PBPU, ada juga yang dari tempat kerja. Nah, selain itu yang kedua, mungkin bisa memberikan informasi terkait dengan iuran, tunggakan iuran mungkin untuk peserta yang mandiri ataupun program rehab kami. Nah, apa itu rehab? Mungkin sedikit saya jelaskan. Rehab itu adalah iuran yang bisa dilakukan secara cicilan iuran yang bisa dibayarkan secara bertahap atau mungkin istilah gampangnya bisa dicicil untuk tunggakannya. Yang ketiga, informasi terkait dengan hak dan kewajiban peserta JKN tentunya. Selain hak, kami juga wajib menginformasikan terkait dengan kewajiban peserta JKN. Yang terakhir untuk layanan informasi kami, mungkin bisa meminta informasi terkait dengan alur layanan, baik di Vaskes tingkat pertama maupun Vaskes tingkat lanjut. Nah, yang kedua ada layanan administrasi. Nah, kalau administrasi mungkin yang paling banyak diakses di layanan kami di kantor cabang maupun di mall pelayanan publik sendiri. Yang mungkin bisa diakses nanti yang pertama ada pendaftaran mandiri atau PBPU. Yang kedua mungkin bisa penambahan atau pengurangan anggota keluarga, segmen mandiri ataupun tanggungan dari tempat kerjanya, perubahan kelas, Vaskes ataupun identitas. Selain itu juga bisa nanti melakukan peralihan jenis kepesertaan yang misalkan sebelumnya ditanggung oleh tempat kerja tapi statusnya sudah dinonaktifkan karena sudah berhenti bekerja, bisa dialihkan ke tanggungan mandiri, nanti bisa memilih kelas sesuai dengan permintaan. Selain itu juga bisa melakukan pelaporan WNI
yang keluar ataupun datang kembali ke Indonesia, karena kami untuk warga negara Indonesia yang sementara mungkin bekerja ataupun mungkin mengakses pendidikan di luar negeri itu bisa dinonaktifkan sementara. Terkait dengan layanan pengaduan, nah layanan ini kami buka bagi peserta yang mengalami kendala akses layanan kesehatan kami, seperti mungkin tidak bisa bayar iuran, transaksi administrasi secara online. Selain itu juga pengaduan terkait dengan iur biaya. Nah, untuk masyarakat ini yang mungkin mengakses layanan di vaskes tingkat pertama ataupun puskesmas ataupun di klinik ataupun dokter keluarga, rumah sakit, mungkin dimintai iuran atau biaya lain di luar BPJS, mohon dilakukan konfirmasi atau pelaporan ke kami dulu sebelum dilakukan proses persetujuan atau pembayaran. Jadi jangan sampai melakukan pembayaran dulu, nah apalagi sampai ada penandatanganan suatu perjanjian. Nah, itu dikonfirmasi dulu ke kami agar nanti kami bisa konfirmasi kembali ke rumah sakit. Mungkin untuk mengecek Niki sebenarnya untuk iuran di luar iuran ini memang permintaan dari peserta atau bagaimana. Mungkin itu layanan yang bisa diakses di mall pelayanan publik ataupun di kantor cabang kami, Mbak Sukma. Oke, menarik sekali ya, apalagi dengan adanya mall pelayanan publik. Nah, bagi masyarakat Klungkung utamanya ya yang ingin mengakses informasi atau juga melakukan administrasi terkait BPJS jadi lebih dipermudah ya Pak ya. Betul. Apalagi dengan adanya mall pelayanan publik ini juga dapat membantu masyarakat Klungkung yang mungkin mengakses informasi yang ada di mall pelayanan publik ya, melakukan pelayanan lebih dari satu. Iya, jadi biar nggak bolak-balik ke kantor yang lain gitu kan, sekalian ngurus BPJS dan juga pelayanan yang lain ya Pak ya. Oke, nah pastinya ada layanan lain juga yang bisa Anda dapatkan dari mall pelayanan publik ini. Sebentar kita akan ulas kembali pendengar Serina di Afan. Jadi saya harap nih Anda yang masih ragu-ragu ya, mungkin kebingungan nih dalam pelayanan di mall publik ya. Jadi untuk Anda yang masih ragu juga, ingin bertanya juga apalagi mau ngurus BPJS nih. Kan ini sudah mau menjelang libur ya, biar nanti nggak keburu libur kantornya ya pendengar Serina Diakan. Jadi silahkan yang mau bertanya bisa langsung komen di fanspage Radio Serina Diakan Bali, tepatnya di live siaran kita, atau bisa ke layanan WhatsApp yaitu di 0811 293 997. Tentunya masih dalam acara talk show kita sore ini mengenai layanan JKN di mall pelayanan publik bersama Pak Dewa dan juga ada Mbak Dewi ya di Radio Serina Diakan. Tetap stay tune sampai tuntas. Srinadi 99,7 FM. 99,7 FM. Dari tadi mau dari mana kenapa sih Pak? Ini Bu, suara Pak Dewi itu maksudnya turun. Kita kenapa
Geraha Siar Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Kelungkung, Bali. Masih bersama saya Sukma Jinana Serina di Siar ya, dalam talk show kita sore ini bersama BPJS Cabang Kelungkung, pendengar Serinadi. Jadi kembali dengan topik kita sore ini, yaitu layanan JKN di Mall Pelayanan Publik. Jadi buat masyarakat Kelungkung sekitarnya yang belum tahu Mall Pelayanan Publik, tadi sudah disampaikan secara rinci ya oleh Pak Dewa dan juga Mbak Dewi. Kita kembali ke topik, yaitu tentang layanan JKN, karena ini juga penting ya untuk masyarakat, dan mungkin sebagian masih awam juga dengan alur dan juga akses layanan di Mall Pelayanan Publik ini. Nah Bapak, tadi sudah disampaikan tentang layanan informasi oleh Mbak Dewi juga. Ternyata banyak hal ya yang bisa dilakukan di Mall Pelayanan Publik ini, selain memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan juga dalam pengajuan administrasi, bahkan juga tentang laporan pengaduan. Nah, mengenai informasi tadi, yaitu ada rehab cicilan, adakah proses atau alur yang juga dilakukan sebelumnya ketika ke Mall Pelayanan Publik ini? Oke, masuk Mak. Jadi kalau secara umum dulu saya bahas terkait alur layanan di Mall Pelayanan Publik nih. Jadi alurnya itu kurang lebih sama sebenarnya dengan layanan yang kami terapkan di kantor cabang BPJS Kesehatan, dan layanan ini juga sebenarnya berlaku secara nasional, Pak Sukma. Jadi layanan BPJS Kesehatan dari Sabang sampai dengan Merauke itu sama. Nah, jadi sama karena agar standarnya itu juga sama. Jadi agar masyarakat yang dari manapun mengakses layanan BPJS Kesehatan dimanapun itu tetap sama. Nah, kalau untuk di layanan Mall Pelayanan Publik, masyarakat yang ingin dilayani oleh petugas BPJS Kesehatan saat ini cukup membawa kartu keluarga, identitas diri seperti kartu keluarga dan KTP. Kemudian mungkin bagi peserta yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai peserta mandiri, mungkin bisa ditambahkan dengan buku rekening. Nah, buku rekening ini nanti akan kita lakukan validasi, karena peserta mandiri kita harapkan iurannya itu bisa didaftarkan secara auto debit. Jadi itulah alasan kenapa kita minta agar menunjukkan buku rekeningnya. Nah, kemudian untuk alurnya, masyarakat tinggal datang saja ya ke kantor Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kelungkung. Ini alamatnya ada di Jalan Gajah Mada. Ini lokasi kantornya di sebelah kantor Kejaksaan Kabupaten Kelungkung. Nah, jadi ada kantor besar di sana dengan tulisan Mall Pelayanan Publik. Jam operasionalnya nih sebenarnya dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Tapi sementara mungkin secara bertahap BPJS Kesehatan mungkin masih melayani di jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Nah, kemudian peserta atau masyarakat yang ingin pelayanan administrasi JKN, saat datang tinggal disampaikan kepada petugas yang ada di Mall Pelayanan Publik ingin ke loket apa gitu. Karena kan di sana selain ada BPJS Kesehatan, ada juga dinas-dinas lain seperti dinas sosial, dinas Dukcapil, kemudian ada juga Samsat, ada kemudian perbankan juga, Perumda, air minum. Nah, jadi disampaikan ingin mengakses layanan instansi apa. Nah, nanti akan diberikan antrian tersebut nanti dibawa oleh peserta untuk dipanggil nantinya oleh petugas. Nah, peserta yang sudah mendapatkan antrian nanti tinggal menunggu saja nanti giliran Mbak Sukma, dipanggil nanti oleh petugas sesuai dengan instansinya. Masyarakat nanti akan dilayani sesuai dengan keperluannya. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ada layanan informasi, ada layanan administrasi, dan layanan pengaduan. Nah, ketiga layanan ini proses pelayanannya itu sekali lagi sama antara di kantor cabang dan di kantor di Mall Pelayanan Publik. Jadi masyarakat Kabupaten Kelungkung khususnya tidak perlu khawatir mengenai apakah nanti di Mall Pelayanan Publik ini layanannya lebih jelek atau mungkin tidak sama bagusnya dengan layanan di kantor cabang. Nah, jadi bisa kami sampaikan layanannya itu sama, dan kami juga menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat
sehingga jenis-jenis layanan yang kita hadirkan juga sama dan sama baiknya dan sama cepatnya dengan di kantor cabang. Kemudian bisa saya sampaikan keuntungan dengan masyarakat yang datang ke mall pelayanan publik itu apa saja. Salah satu keuntungannya itu adalah pelayanan one stop service. Contoh nih, Mbak Sukma. Misal ada masyarakat yang baru lahiran nih, baru punya anak nih. Baru punya anak, kemudian berarti kan dia akan mengurus data kependudukan. Dia perlu membuat akte, dia perlu melaporkan ke Dukcapil untuk pembuatan NIK anaknya. Nah, saat peserta datang ke MPP, ke mall pelayanan publik untuk pengurusan data kependudukan, nah setelah data kependudukan selesai dibuat, masyarakat ini bisa langsung melanjutkan nih ke loketnya BPJS Kesehatan. Itu yang kita sebut dengan integrasi pelayanan, sehingga masyarakat kita harapkan tidak ada nih masyarakat yang tercecer belum terdaftar, karena saat pengurusan itu mungkin kalau sebelumnya datang ke kantor Dukcapil kemudian dia langsung pulang. Nah, kalau sekarang karena layanan sudah ada di satu gedung, sehingga masyarakat ini bisa setelah dari dinas A nanti bisa langsung ke dinas B gitu. Jadi satu pintu ya, satu seperti pintu yang disampaikan tadi oleh Pak Dewo. Nah, jadi ketika mengurus data misalnya, bagi Anda yang dalam kondisi keluarga yang akan memiliki anak gitu kan, jadi mengurus data kependudukan di catatan sipil biar enggak bolak-balik dan terpisah mungkin ya datanya karena keterbatasan waktu mengurus misalnya, jadi bisa langsung ke loket BPJS ya Pak ya. Betul. Jadi bisa melakukan administrasi di sana dan bisa memanfaatkan layanan yang sudah difasilitasi di mall pelayanan publik ini, seperti itu ya Pak ya. Kemudian selain administrasi tadi, nah terkait juga alurnya lagi nih Pak ya, mengenai pelayanan JKN di mall pelayanan publik ini, bagi masyarakat yang akan mengurus data-datanya mungkin ya, bagi yang mau pindah vaskes atau dalam artian membuat kartu BPJS baru sebagai anggota baru misalnya Pak ya, alurnya seperti apa lagi nih Pak? Kalau tadi dibilang sama, mungkin bisa disampaikan bagi pendengar Sri Nadi yang akan membuat ya kartu BPJS baru misalnya, keanggotaan baru Pak. Nah, jadi perlu saya sampaikan sedikit, kepesertaan di program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ada beberapa segmen atau kelompok kepesertaan di program JKN ini. Bisa kita bagi menjadi dua, peserta PBI dan peserta non PBI. PBI itu adalah penerima bantuan iuran. Nah, peserta PBI ini adalah peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, Pak Sukma. Ada yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, dan ada juga iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Sosial. Kemudian ada juga peserta non-PBI. Non-PBI ini apa saja di dalamnya? Ada PNS, TNI, Polri, pegawai swasta, pensiunan, kemudian veteran, kemudian ada juga peserta mandiri atau peserta PPU yang iurannya dibayar secara mandiri. Nah, bagi masyarakat atau peserta, baik yang berstatus sebagai peserta maupun calon peserta, dalam hal pengurusan administrasi kepesertaannya itu persyaratan yang dibawa itu kurang lebih sama. Apa saja? Yang paling utama adalah membawa identitas diri seperti kartu keluarga dan KTP. Kenapa? Karena pelayanan BPJS Kesehatan saat ini kami bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri menggunakan NIK sebagai syarat dalam pendaftaran peserta. Nah, sehingga dengan sinergi dengan Kemendagri ini, kita berharap data-data peserta itu bisa valid dengan data kependudukan. Jadi tidak ada nanti ada kasusnya data di kependudukan, misal namanya Iwayan siapa, nah kemudian di BPJS Kesehatan mungkin
Jadi butuh siapa, butuh enggak. Jadi kita harapkan nanti dengan dasar NIK yang sudah valid dengan data Dukcapil, data yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dalam kepesertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan itu bisa sama. Nah, persyaratan tambahan lainnya itu nanti mengikuti segmen atau kelompok peserta yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi untuk kelompok peserta PPU atau pekerja penerima upah, khususnya PNS, TNI, Polri, masyarakat yang bekerja di instansi pemerintah, mungkin saat pelayanan itu bisa selain melampirkan, membawa, bukan melampirkan, selain menunjukkan kartu identitas kependudukannya, itu juga bisa menunjukkan SK-nya sebagai pegawai, sehingga kita bisa melakukan pemadanan data sesuai dengan hak daripada peserta tersebut. Itu untuk PNS, TNI, Polri. Kemudian jika untuk peserta mandiri, misalnya ingin daftar sebagai peserta mandiri yang iurannya dibayar setiap bulan, jadi melampirkan kartu keluarga, KTP, dan buku rekening tabungan. Nah, untuk peserta yang ingin ditanggung oleh pemerintah daerah, persyaratannya kurang lebih sama, namun untuk pendaftaran peserta yang ingin iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu melapornya ke Dinas Sosial, Pak Sukma. Nah, di Mall Pelayanan Publik juga sudah ada Dinas Sosial, sehingga masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya itu bisa mungkin terlebih dahulu dicek pesertaannya di loket BPJS Kesehatan. Nah, kemudian jika setelah dicek memang didapati peserta tersebut belum terdaftar, mungkin bisa nanti mengakses loket di Dinas Sosial, mungkin seperti itu. Iya, jadi seperti yang Pak Dewo sampaikan tadi ya, hampir seluruhnya itu dengan layanan sistem offline ya Pak ya, dengan melampirkan berkas juga dan menunjukkan identitas diri, baik itu KTP dan juga kartu keluarga. Kartu keluarga. Nah, Bapak kalau di Mall Pelayanan Publik nih, terutama untuk layanan BPJS ya dan juga layanan JKN, apakah juga disediakan yaitu fasilitas dengan layanan sistem online? Jadi kalau untuk layanan online, BPJS Kesehatan ini selain layanan tatap muka itu layanan peserta bertemu langsung dengan petugas kami, dengan frontliner kami. Kami juga sebenarnya menyediakan layanan online. Layanan online yang dimaksud tersebut adalah layanan tanpa perlu ketemu dengan petugasnya, layanan tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, layanan tanpa perlu datang ke Mall Pelayanan Publik. Nah, jadi BPJS Kesehatan itu memiliki beberapa kanal layanan atau pilihan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan seleranya. Nah, jadi kita berbicara selera nih. Mungkin ada peserta yang lebih suka layanannya via telepon, mungkin bisa menghubungi care center di nomor 165. Nah, ini care centernya nasional 24 jam. Ini bisa telepon ke care center kami di nomor 165. Kemudian mungkin ada peserta juga yang lebih suka, saya lebih suka layanan via WhatsApp. Nah, jadi kita ada layanan Pandawa namanya, pelayanan administrasi melalui WA. Jadi di nomor tersebut masyarakat bisa mengajukan transaksi layanan dan dilayani oleh agen BPJS Kesehatan melalui pesan WhatsApp. Kemudian ada juga layanan via web. Nah, jadi mungkin masyarakat yang lebih sering beraktivitas dengan internet, jadi bisa memanfaatkan juga layanan website resmi dari BPJS Kesehatan. Nah, jadi kemudian kita juga memiliki layanan anjungan mandiri JKN. Nah, jadi sejenis ATM yang nanti rencananya secara bertahap akan kita tempatkan di spot-spot publik. Tapi sementara layanan tersebut baru tersedia di kantor BPJS Kesehatan. Jadi kalau
seumpama ada peserta yang mungkin buru-buru singgah di kantor BPJS Kesehatan tapi tidak punya cukup waktu untuk ngantri ketemu petugas. Nah, jadi bisa nanti masyarakat nanti mengakses layanan Aman JKN namanya Mbak Sukma. Jadi di layanan Aman JKN tersebut peserta sama juga bisa mengakses layanan informasi dan administrasi, termasuk juga di dalamnya perubahan fasilitas kesehatan atau Faskes gitu. Iya, jadi pendengar Srinadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi bahwa layanan di mall pelayanan publik ini selain menerima layanan dalam sistem offline ya atau langsung bertemu dengan call center di sana atau layanan yang akan memandu Anda ya untuk administrasi, informasi dan juga pengaduan baik itu dalam pengurusan BPJS dan JKN bisa langsung ke mall pelayanan publik ya sebagai solusi juga untuk Anda pendengar Srinadi yang dalam waktu yang sama mengurus surat, mengurus data-data penting juga agar tidak terlewatkan ya dalam mengurus BPJS. Anda bisa melalui mall pelayanan publik yang berada di Kelungkung tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewa. Kemudian untuk layanan di MPP ini atau mall pelayanan publik ini juga ada layanan offline-nya seperti yang disampaikan oleh Pak Dewa tadi banyak ya. Bahkan Anda bisa mengakses melalui web juga, ada Pandawa, ada juga akses internet ya dengan via WhatsApp ya. Jadi pendengar Srinadi bisa memanfaatkan layanan-layanan yang sudah tersedia ya dari fasilitas BPJS ini yang bisa Anda akses pendengar Srinadi. Oke Pak Dewi dan juga Mbak Dewi kita break sebentar ya. Nah barangkali ini pendengar Srinadi sudah akan menyusun pertanyaan juga ya kan terkait pelayanan JKN di mall pelayanan publik ini selengkapnya seperti apa gitu. Yang masih ketinggalan informasinya tadi, oke sebentar kita akan ulas kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini pendengar Srinadi Afan Bali masih bersama BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung dan juga dipandu bareng saya Sukmaju Nana Srinadi Siar di Radio Srinadi FM 99,7 Afan Bali. Sudah di open
BPJS kelilingnya juga. 99,7 Srinadi akan bersama Srinadi akan bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ya, kembali pendengar Srinadi akan Bali masih dipandu bareng saya Sukma Junana Srinadi Siar dan juga masih dalam talk show yaitu layanan JKN di Mall Pelayanan Publik bersama BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung pendengar Srinadi. Sudah banyak hal tadi disampaikan oleh Pak Dewo dan juga Mbak Dewi terkait pelayanan BPJS, JKN dan juga layanan 3 hal ya yang tersedia di Mall Pelayanan Publik tadi, ada layanan informasi, ada juga administrasi dan pengaduan terkait BPJS ya pendengar Srinadi akan Bali. Nah sebelumnya nih Pak Dewo tadi saya cek di live siaran ya ada yang bertanya juga nih ya tetangga kita ya di Kelungkung ya yaitu yang berada di Nusa Penida. Nah ini masih berdekatan juga ya pendengar Srinadi. Pak Dewo dan Mbak Dewi, masyarakat Nusa Penida boleh nggak sih ke Mall Pelayanan Publik? Nah, ini apakah termasuk dalam layanan administrasi mungkin atau juga hal-hal lain yang ingin diajukan ke Mall Pelayanan Publik? Silakan Pak Dewo. Oke. Jadi untuk layanan di Mall Pelayanan Publik yang boleh ke sana itu siapa aja sih? Jadi bukan cuma masyarakat yang ada di Kelungkung daratan gitu. Jadi masyarakat yang berada di Nusa Penida tentu boleh untuk mengakses layanan administrasi kepesertaan di Mall Pelayanan Publik. Tapi kami sebenarnya lebih menyarankan masyarakat-masyarakat yang lokasinya jauh dengan kantor BPJS Kesehatan maupun dengan Mall Pelayanan Publik untuk mengakses layanan online dari BPJS Kesehatan. Karena layanan online dari BPJS Kesehatan yang dilayani juga sama sebenarnya dengan layanan di kantor maupun layanan di MPP gitu. Jadi peserta yang memerlukan layanan informasi bisa layanan melalui layanan Pandawa, melalui layanan Care Center 165. Kemudian untuk layanan administrasi juga bisa juga di layanan Pandawa, layanan Care Center 165, website juga memungkinkan. Kemudian satu lagi, kami sebenarnya juga memiliki layanan BPJS Kesehatan Online. Nah, BPJS Kesehatan Online ini merupakan layanan yang kami hadirkan untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang berada di daerah terjauh dan terluar. Jadi yang jauh dengan kantor, jauh dengan akses akses tatap muka dengan petugas, di mana layanan BPJS online ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat, instansi, maupun komunitas-komunitas yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kelungkung khususnya. Nah, untuk masyarakat yang berada di wilayah Nusa tentu menurut kami akan lebih efisien dalam segi waktu dan biaya jika mengakses layanan secara online begitu. Jadi ada yaitu fasilitas yang bisa dimanfaatkan ya. Ini yang pertanyaan tadi ada Sandi Waringin ya bertanya mungkin nih karena jauh juga kan kasihan kalau harus dengan jalur laut ya kan lumayan juga jaraknya dari Nusa Penida ke Kelungkung ya bagi yang berada di luar daerah ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan yaitu layanan dengan sistem online apalagi ini bisa diakses yaitu dengan internet dan bisa Anda akses di mana saja ya pendengar Srinadi. Lalu Pak Dewo adakah nggak sih yaitu batasan mungkin ya ada batasan pelayanan terkait layanan JKN ini di MPP? Batasan layanan seperti apa contohnya Mbak? Batasan layanan misalnya nih terkait yang sudah melakukan pelayanan misalnya karena sudah terlanjur ya melakukan pelayanan ke BPJS cabang gitu kan karena ingin efisien lebih cepat gitu ya ke Mall Pelayanan Publik, apakah itu bisa dilanjutkan pelayanannya di Mall Pelayanan Publik atau kembali ke cabang dulu nih? Baik, jadi kalau untuk pelayanan pesertaan jadi memang ada beberapa jenis pelayanan yang sebaiknya saat sudah diakses di kantor cabang mungkin bisa tetap dilanjutkan di kantor cabang. Contohnya, jadi kami ada namanya layanan rekonsiliasi iuran. Jadi ini termasuk salah satu layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang
mengadu ke kantor BPJS Kesehatan terkait dengan iuran yang tidak sesuai. Nah, jadi karena proses rekonsiliasi iuran ini, penyesuaian iuran ini membutuhkan koordinasi antar lini, antar bagian di internal BPJS Kesehatan. Memang jika sudah diakses di kantor cabang, kita harapkan memang peserta sampai tuntas kita layani di kantor cabang seperti itu. Tapi jika proses administrasi terkait rekon ini sudah selesai, nah mungkin di kesempatan berikutnya masyarakat ingin mengakses layanan di MPP, itu silahkan, Mbak. Jadi kami berusaha untuk memberikan layanan per case itu tuntas dulu di satu titik layanan, di satu loket dulu, sehingga petugas yang memberikan layanan kepada masyarakat itu bisa fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta gitu. Jadi kalau sudah terlanjur ya dengan akses layanan ke cabang, jadi dituntaskan di cabang dulu ya Pak ya. Untuk yang pertama, selanjutnya silahkan di kanal manapun bisa dilakukan. Jadi untuk batasan seperti tadi ya, karena sudah terlanjur dan itu mungkin hal pertama ya yang sudah dilakukan di awal. Nah, bisa dituntaskan dulu. Untuk pelayanan selanjutnya bisa dengan dua hal tadi, boleh kantor cabang, boleh juga ke mall pelayanan publik. Hampir sama juga ya Pak ya, dengan akses yang disediakan, dan juga ini termasuk kemudahan juga untuk masyarakat Kelungkung dimanapun berada ya, bagi yang baru bergabung ya di BPJS ya sebagai keanggotaan juga. Dengan layanan tadi semoga dapat mempermudah untuk kedepannya ya dalam akses BPJS terutama ya, karena banyak masyarakat yang belum tahu ya, apalagi ini mau pelayanan publik di Kelungkung sudah hampir genap 1 tahun ya Pak ya. Betul. Jadi buat masyarakat di sekitarnya nih yang hanya sekedar lewat mungkin, wah ini sebenarnya apa ya mau pelayanan publik, jadi sudah disampaikan sama Pak Dewo tadi, jadi banyak hal yang bisa Anda akses di sana. Dan juga ada dari masyarakat yang memberikan tanggapan nih Pak Dewo, jadi pemerintah Kabupaten Kelungkung ini keren karena sudah menyediakan layanan terpadu antar instansi sehingga dapat memenuhi pelayanan publik. Ya setuju ya pendengar Srinadi, karena ini juga memudahkan Anda bagi yang ingin mengurus administrasi terkait BPJS seperti yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi. Contohnya bagi Anda yang memiliki keluarga yang akan melahirkan dan memiliki keanggotaan baru, jadi biar enggak bolak-balik mengurus data, baik itu data kependudukan, administrasi lainnya yang juga berkaitan dengan BPJS, jadi bisa dilayani satu tempat ya pendengar Srinadi kembali. Seperti itu ya Pak Dewo ya. Betul. Nah sekalian saya juga pengen memberikan informasi nih pada masyarakat, khususnya bagi peserta-peserta JKN yang baru lahiran istrinya. Nah jadi peserta JKN yang bersalin di rumah sakit itu sebenarnya dari ibu yang terdaftar sebagai peserta JKN. Jadi saat ibunya sudah terdaftar sebagai peserta JKN, kemudian melahirkan, nah anaknya itu langsung didaftarkan Mbak Sukma. Nah dengan nama bayi nyonya. Nah, jadi anak ini karena belum memiliki nama dan belum memiliki nomor induk kependudukan, jadi kami harapkan bagi masyarakat yang memiliki anak, nah, jadi saat sudah nanti memiliki nama dan nomor induk kependudukan, sudah melakukan pengurusan administrasi di Dinas Dukcapil, nah mohon segera nanti case-case seperti ini untuk segera dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan, sehingga nanti bisa kita sesuaikan identitasnya dengan data kependudukan seperti itu. Jadi bisa langsung dilengkapi juga pendengar Srinadi supaya tidak tercecer ya datanya, dan itu juga mempermudah Anda agar lebih cepat juga dalam mengurus administrasi terutama BPJS, dan supaya tidak terpisah ya urusan administrasinya dan kependudukannya. Jadi ketika sudah ada mall pelayanan publik ini apalagi sangat membantu Anda pendengar Srinadi, semoga pastinya dapat mempermudah, apalagi aksesnya juga bisa secara offline dan juga online ya Pak Dewo ya. Terima kasih Pak Dewo dan juga Mbak Dewi juga sudah mendampingi tadi ya, membantu menyampaikan layanan apa saja yang ada di mall pelayanan publik ini, apalagi terkait dengan BPJS. Nah semoga kedepannya masyarakat di Kelungkung dan sekitarnya nih lebih mudah mengakses ya, apalagi
dalam memanfaatkan yaitu fasilitas yang tersedia di mall pelayanan publik ini, dan semoga kedepannya juga mempermudah yaitu kinerja dari BPJS sendiri kan, karena sudah ada layanan kedua yang bisa dimanfaatkan, jadi baik di kantor cabang maupun di mall pelayanan publik ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Diwul dan juga Mbak Dewi, dan juga pendengar Srinadi yang sudah menyampaikan pertanyaan tadi ya. Semoga dari jawaban Pak Diwul dan Mbak Dewi tadi dapat melengkapi pertanyaan Anda pendengar Srinadi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak yaitu talkshow kami di Radio Srinadi FM dengan topik layanan JKN di mall pelayanan publik ya. Dan langsung saja pendengar Srinadi FM Bali, karena sudah hampir 1 jam ya Pak Dewi ya dan Mbak Dewi kebersamaan kita di talkshow kali ini. Jadi pendengar Srinadi, langsung saja dari Geraha Siar Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Kelungkung, Bali, saya Sukma Junana Srinadi Siar selaku pemandu acara di talkshow kali ini pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Tetap berpikir positif bersama Serinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Om Santi 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 Om. Om Santi Om Santi 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 Om.